Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Longsor di Jalan Soekarno-Hatta kian mengkhawatirkan sebab banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut. Perbaikan pun kini dinanti. Lokasinya berada di sebelah kiri jalan dari arah Bontang Lestari menuju Bontang Kota. Panjang tanah longsor berkisar 80 meter, namun yang terlihat parah sepanjang 30 meter. Kondisi jalan mulai mengalami retak kecil, hanya ada garis pembatas yang sudah mulai putus, dan papan imbauan agar waspada akibat jalan rusak. Pengendara yang melintas pun diminta untuk berhati-hati, terutama saat malam hari. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak 2018 lalu. Anwar menyebut pihaknya sudah sering kali mengusulkan perbaikan, namun hingga kini belum disetujui, baik lewat APBD, BanQ maupun dana alokasi khusus. Pada 2018 lalu telah diajukan perbaikan dengan nilai anggaran sekitar 12 miliar lebih. Adapun usulan perbaikan akan kembali diajukan lewat APBD murni 2023. Jika anggaran disetujui, maka perbaikan akan dilakukan tahun depan. Jalan sepanjang 80 meter yang mengalami longsor bakal dilakukan penurapan terlebih dulu, lalu ditimbun. Saat ini yang bisa dilakukan yakni memasang pelang imbauan kepada pengendara yang melintas untuk menghindari kecelakaan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dinas PUPRK Kota Bontang memastikan pada tahun ini ada 5 titik jalan yang akan diperbaiki. Revitalisasi ini menyedot APBD sebesar 1,3 miliar. Kontraktor pemenang tender ialah CV Elza Jaya Prima. Perusahaan ini bermarkas di Jalan Sulawesi BTNKCY Api-Api. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan ada 5 titik yang akan diperbaiki, meliputi Jalan Brigjen Katamso, Insinyur Haji Juanda, Gajah Mada, Soekarno-Hatta, dan Slamet Riyadi. Meski demikian, volume dari masing-masing titik belum diketahui sebab kontraktor pemenang masih menghitung, mengacu hasil rekayasa lapangan. Nantinya hasil itu akan dimunculkan dalam gambar rencana pengerjaan. Selain volume pengerjaan, hasil itu juga akan dijadikan acuan bentuk pengerjaannya, mulai dari perbaikan trotoar, pengecoran jalan, atau pengaspalan. Namun pihaknya memprioritaskan 5 titik ini karena kondisinya cukup parah sehingga butuh perbaikan segera. Satu pengerjaan sudah dilakukan, yakni di Jalan Brigjen Katamso. Kontraktor melakukan pengecoran jalan pada bekas lubang akibat galian sebelumnya. Sebab lokasi ini juga sebelumnya dijadikan antrian kendaraan bermuatan berat untuk mengantri solar, mengingat titiknya berdekatan dengan SPBU Kopkar PKT. Seluruh pengerjaan berakhir pada akhir tahun ini. Mengenai sisa waktu yang ada, Anwar menyatakan durasi masih terbilang cukup. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo. Lagi-lagi sepeda motor menabrak truk yang sedang terparkir. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis 14 Juli sekitar pukul 2.30 dini hari, tidak jauh dari Bundaran Sintuk. Kasat Lantas Polres Bontang AKP Edi Haruna menyebut, hingga kini polisi masih melakukan penelusuran terhadap pemilik truk bernomor polisi DA1732BD yang menyebabkan kecelakaan dan membuat 1 nyawa melayang. 2 pengendara tersebut merupakan warga Kaliorang Kutim. Pengendara laki-laki meninggal di rumah sakit karena mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara wanita yang dibonceng mengalami luka berat. Identitas supir sudah dikantongi. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap supir truk yang mogok di Jalan Cipto Mangunkusumo. 1 orang saksi di TKP juga telah dimintai keterangan. Dikatakan Kasat Lantas, supir truk tidak memasang segitiga pengaman atau rambu peringatan. Hanya ada ranting pohon di sekitar lokasi. Kendaraan yang diketahui dalam kondisi mogok itu juga ditinggal pemiliknya. Polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Jika terbukti bersalah, supir truk berpotensi dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman 6 tahun penjara. Pembukaan rute pelayaran baru di Pelabuhan Loktuan hingga kini masih menunggu kepastian dari pusat. Tahapan dari PT Pelni Pusat bentuknya ialah survei lapangan untuk memastikan beberapa aspek, mulai dari panjang dan tinggi dermaga serta pasang surut air laut. Kepala PT Pelni Cabang Samarinda Syarif Hidayat mengatakan belum mengetahui kapan kantor pusat akan turun lapangan. Saat ini pihaknya juga belum mendapatkan jadwal terkait rute baru yang akan menyasar ke Pelabuhan Mamuju tersebut, termasuk tarif harga tiket dan kapan kapal perdana bersandar. Pun demikian dengan durasi perjalanan dari Bontang ke Mamuju.
Nantinya pelayaran ini akan menggunakan kapal jetliner dengan kapasitas 700 penumpang. Selain penumpang, kapal ini juga bisa mengangkut kendaraan. Bagian dalam kapal terdiri dari 2 dek. Namun ia memastikan jenis kapal ini dapat bersandar di pelabuhan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara. Bila semua ini terwujud, maka ada 4 kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Lok Tuan. Gempa berkekuatan 3,8 SR sempat mengguncang kota Bontang pada Kamis lalu. Hal ini pun ditanggapi BPBD Bontang yang mengingatkan kepada warga agar tetap waspada namun tidak panik. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mahfudz membeberkan bahwa pusat gempa berdekatan dengan kota Bontang sehingga Bontang menerima efek getaran. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Dari 10 tingkatan kekuatan magnitudo, kejadian tersebut tergolong dalam skala 2. Artinya gempa tersebut hanya dirasakan oleh beberapa orang yang sedang istirahat atau dalam posisi diam, terutama di lantai atas gedung, benda ringan yang digantung ikut bergoyang. Bontang itu masih di skala 2. Skala 2 itu hanya dirasakan oleh beberapa orang saat istirahat, terutama di lantai atas gedung. Masyarakat hanya diimbau waspada ketika ada gempa susulan. Bencana gempa yang terjadi kemarin menghebohkan masyarakat Kota Bontang. Diakui Mahfudz, bencana gempa yang terjadi kemarin menghebohkan masyarakat Kota Bontang. Hal itu ia maklumi sebab gempa sangat jarang dijumpai di Kalimantan, khususnya Bontang. Untuk itu pihaknya meminta agar masyarakat Kota Bontang tidak panik namun tetap waspada. Sebab meski kekuatan magnitudo terbilang rendah, potensi gempa susulan bisa saja terjadi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.